Panggilan ini kini direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat semuanya, kita bertemu untuk pertama kalinya pada kegiatan PKG PJOK 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita pada PKG PJOK 2024. Bahwasanya PKG PJOK 2024 ini nanti terdiri dari pertemuan tatap maya dan juga pertemuan luring atau luar jaringan. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu dalam pertemuan daring khususnya yang tatap maya itu maksimal itu hanya bisa izin sebanyak 3 kali dari rencana insya Allah 19 kali pertemuan, bahkan bisa sampai 21 kali. Nah, nantinya mohon disiapkan segala waktu, tenaga, pikiran, dan mohon untuk menikmati apa yang akan kita laksanakan dalam kurang lebih 3 bulan ke depan. Terima kasih. Sebelumnya izinkan dulu saya akan membuka acara pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu tentunya. Saya persilahkan kepada salah satu peserta mungkin untuk memimpin doa. Monggo. Ada yang bersedia? Oke, monggo. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, pada malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan keberkahan kesehatan bagi kita semua. Mari berdoa, mulai. Baik, selesai. Monggo, Mas Faisal, dilanjutkan. Terima kasih kepada Kak Surono Aji yang telah memimpin doa. Semoga pada pertemuan malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga nanti semua peserta bisa menyerap materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Baik, pada pertemuan malam hari ini direncanakan ada 2 JP. 1 JP-nya itu 45 menit, berarti nanti kurang lebih jam 9 kurang seperempat kita selesaikan untuk pertemuan pada malam hari ini, karena tadi kita mulai pukul 19.16. Nanti misalkan ada yang kepepet izin dan sebagainya, kami persilahkan dengan mungkin nulis di kolom chat dan sebagainya, kemudian dimatikan dulu speaker atau videonya. Tapi bisa setelah izin sebentar atau beberapa menit bisa kembali lagi ke layar, begitu nggih. Baik, sebelum dimulai akan saya share screen dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Ya.
Materi kita pada malam hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri sebagai fasilitator. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk menjadi fasilitator karena mungkin bukan berarti saya itu lebih pintar atau menggurui Bapak Ibu semuanya. Di sini fasilitator itu fungsinya menggiring bersama ke arah tujuan dari pembelajaran ini. Kenapa saya jadi fasilitator? Mungkin bukan karena saya pintar, tapi karena mungkin saya kebetulan mengenal terlebih dahulu tentang kegiatan ini, sehingga saya diberi tugas untuk memperkenalkan atau memberikan kepada kakak-kakak semuanya yang hadir di sini dan juga kelas kita. Jadi jangan sungkan ketika nanti ada sebuah kesulitan atau hal yang ingin disampaikan. Saya sangat terbuka dengan hal-hal yang baru yang mungkin tidak ada di materi kita, tapi malah justru akan menambah tentang pengetahuan kita bersama. Karena kita tahu di dalam kelas kita ini terdiri dari beberapa tingkatan, bahkan ada yang dari TK, nggih, Ibu Titi Mundriani. Betul, dari TK, nggih? Iya, Pak. Ya, ada juga yang dari SMP dan juga SD tentunya. Kebanyakan rata-rata peserta kita dari tingkatan SD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Kesibukan saya sehari-hari, saya bertugas mengajar PJOK di SDN 2 Gemak Sekti, Kecamatan Kebumen. Bercerita sedikit tentang riwayat pendidikan, saya dulu lulus SMA 2005, kemudian langsung melanjutkan ke D2 UNY tahun 2005 dan lulus tahun 2007. Kemudian saya mengajar di Taman Winangun, mengabdi terus tahun 2009 ada program lanjut S1. Saya bersama Pak Surono Aji ini dulu masuk di program lanjut S1 di kampus UNY sampai 2011 lulus. Kemudian saya melanjutkan mengabdi di SDN 2 Gemak Sekti sampai alhamdulillah tahun 2022 kemarin diangkat menjadi ASN P3K bersama Pak Desta, nggih, Pak Desta. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Apabila nanti ada hal yang lain bisa ditanyakan di lain waktu atau lain tempat. Selanjutnya, perkenalan diri dari para peserta. Nah, nanti kakak-kakak diminta untuk menuliskan nama di kolom chat yang sudah tersedia. Suara saya aman, nggih? Terdengar semua? Iya, terdengar. Saya Aman. Sertakan Lanjut. nama satu benda, bebas benda apapun, baik itu hidup ataupun mati, yang dapat menggambarkan Anda.
Kemudian jelaskan alasannya mengapa kakak-kakak memilih benda tersebut. Contoh, misalkan namanya Pak Haji, nama benda misalkan peluit atau apa dan sebagainya, terus ditulis alasannya. Nah, di sini panjenengan menulis di kolom chat di sebelah kanan bawah yang simbol dekat simbolnya 2 orang atau segitiga itu. Silakan kami beri waktu dan kesempatan untuk menulis di kolom chat. Monggo. Sudah ada yang masuk? Oh, belum ya? Monggo Bapak Ibu menulis nama, terus nama benda bebas, baik benda mati maupun benda hidup. Kemudian tulis juga sedikit alasannya kenapa memilih benda tersebut. Silakan menulis di kolom chat yang berada di kanan bawah layar Bapak Ibu. Halo teman ya Des. Sudah ada yang mengirim Bapak Ibu? Oke, ini Bu Titik Mundriani sudah masuk. Lanjut peserta berikutnya, monggo semuanya menulis. Pak Suyanto masuk. Pak Suyatno. Baik, sambil berjalan ya, kita ceritakan satu persatu. Monggo bisa di open mic dan juga open kamera. Yang pertama dari Ibu Titi, kami persilahkan untuk membacakan chat yang sudah ditulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam teman-teman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perkenalkan ya, saya dari TK Pertiwi 14 Pekuwon, Kecamatan Adimulyo, tentunya Kabupaten Kebumen. Saya menuliskan nama saya Titi Mundriani. Saya selalu ingat dengan daun, karena daun itu dengan mengingat daun saya itu adem nggih. Senang, enak dipandang. Oke. Iya, baik Ibu. Terima kasih sekali Ya. Ibu. Semoga Ibu bisa menjadi filosofi yang seperti daun, yaitu bisa menghijaukan maupun mengademkan dan menyejukkan. Tapi jangan gaya keluban, Pak. Oh, nggih. Keluban malah eco, Bu, nggih. Lanjut ke Pak Suyanto. Monggo Pak Suyanto bisa menceritakan kenapa memilih apa ini namanya pulpen. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Suyanto. Saya bekerja di instansi SDN Tambah Harjo. Kemudian saya memilih pulpen karena saya itu orangnya itu mudah lupa, sehingga untuk mengingat sesuatu yang penting itu butuh pulpen untuk menuliskannya seperti itu. Baik Pak Suyanto, menarik Mungkin sekali. itu ya betul Pak Suyanto. mungkin itu nggih yang dapat saya sampaikan. Nggih. Saya kira wassalamualaikum. Terima kasih Pak Suyanto. Berikan aplaus untuk Pak Suyanto. Lanjut ke Pak Suyatno. Ini Pak Suyatno hanya menulis nama ini. Bisa di open mic Pak Suyatno? Oke, Pak Suyatno sudah raise hand atau mengangkat tangan. Kami persilakan untuk menyampaikan. Bisa dibuka logo mic-nya. Kalau masih merah ditekan biar on untuk berbicara. Monggo Pak Suyatno. Atau kita lanjut saja ke peserta berikutnya ya Pak Teguh. Monggo. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Bapak Ibu dan Mas Fasil, Kak Fasil? Terus terang ini saya spontan ini Bapak Ibu. Spontan karena memang yang memudahkan atau ciri khas dari saya adalah gede dhuwur gendut gitu loh. Jadi saya berpikiran itu ke makanan karena hobi saya makan terus terang. Jadi saya spontan galundeng. Galundeng ya dengan istilah kalau melihat saya ibaratkan melihat kayak galundeng gitu loh. Gede, tinggi, dhuwur. Kalau ada kurang pasnya ini saya mohon maaf karena belum terbiasa. Itu saja kurang lebihnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Kak Teguh, semangatnya luar biasa. Malam-malam masih tetap semangat. Nggih. Lanjut ke Pak Prima, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Hendri Cahyono. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tegalsari. Kenapa saya memilih HP? Karena HP adalah untuk sekarang multifungsi dan sangat penting bagi
kegiatan kita, terutama untuk mengakses apapun, mengakses informasi yang terus berkembang. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sekali dengan Pak Prima. Memang HP itu malah ibaratnya udah kayak pacar atau pasangan ya Pak. Kemana-mana selalu dibawa. Lanjut ke Pak Suyatno. Monggo. Memilih burung merpati. Kalau mungkin belum bisa open mic, saya bacakan. Kemampuan kemanapun bisa terbang, akan selalu ingat tempat tinggal. Oh iya, memang merpati ini punya sifat, walaupun dia suka terbang tinggi jauh, tapi selalu kembali ke rumahnya. Bahkan ini di kalangan orang-orang Kebumen juga sering untuk bermain rutin merpati ya. Kemudian ada Ibu Tri Lestari memilih pohon. Ibu Tri Lestari bisa open mic? Baik, Nggih, kalau Mbak. nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di open kamera, tidak apa-apa. Ya, perkenalkan saya Tri Lestari Yuliastuti, bertugas di SD Negeri Atikarto, Pak. Oke. Monggo Bu, Nih. ceritakan. Sebenarnya saya memilih pohon karena pohon dalam bahasa Inggris itu tree, nama saya, Pak. Oh, nggih. Iya. Secara Terus manfaat juga. juga sangat-sangat bermanfaat tentunya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu, Pak. Masih proses. Amin. Sampun Ibu? Sampun, Pak. Terima iya. kasih. Lanjut ke Pak Ridho. Monggo. Baik, Pak Ridho, saya bacakan. Beliau memilih air selalu bermanfaat dimanapun berada. Sangat setuju sekali. Merupakan kebutuhan pokok. Lanjut ke Pak Surono. Pak Surono memilih udara. Jelas ini pasti. Gimana Pak Surono? Bisa bercerita udara? Oke. Nama saya Surono Haji Setiawan. Saya memilih udara. Nah, udara tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan manfaatnya. Setuju sekali. Mantap sekali jawabannya Pak Surono. Lanjut Pak Ganjar Dwi Sampurno Aji. Ayo silakan. Bisa open kamera Pak Ganjar atau open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open kamera dulu Pak. Mohon maaf Pak, belum bisa open kamera. Oh, nggih. Monggo lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Ganjar Dwi Sampurno Haji. Lagi terus ya Mas. Saya Pak bekerja di instansi SD Negeri Caruban. Kenapa saya memilih roda? Karena roda itu selalu berputar, kadang berada di atas dan juga kadang berada di bawah, yaitu seperti kita daerah. Baik, setuju dengan Pak Ganjar. Memang hidup itu seperti roda. Pada kalanya kita berada di bawah, kemudian di tengah, di atas juga mungkin pernah. Namun kita harus selalu berusaha agar kita jangan sampai mungkin ya ke bawah lagi bisa, tapi jangan lama-lama begitu ya Pak Ganjar. Iya betul Pak. Iya, mantap sekali. Terima kasih. Kemudian Pak Desta, monggo. Peluit. Monggo Pak Desta. Bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Aulia Wibowo. Saya bertugas di SD Negeri 2 Banyuroto, Adimulyo. Okay. Alasan saya memilih peluit itu selalu menjadikan senjata andalan dalam saya
dalam kegiatan mengajar ya atau mendidik anak di lapangan ya. Iya, Karena tanpa peluit itu seperti kehilangan senjata. betul sekali. Memang peluit merupakan suatu alat untuk memberikan komando, terutama kepada murid kita, agar mereka bisa mengerti apa yang akan kita lakukan atau kita sampaikan. Betul sekali. Terima kasih. Lanjut, Pak Ganang, monggo. Sandal jepit ini. Gimana Pak Ganang, bisa open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya yang sudah saya ketik di kolom komentar sudah padat dan jelas. Saya di SD Temanggal, Adimulyo. Tadi ke stadion Pak? Kenapa? Tadi ke stadion apa enggak? Oh, saya ke stadion. Ya. Ya sama berarti saya juga tadi. Ya, monggo lanjutkan. Saya memilih sandal jepit karena filosofinya mungkin walaupun dalam suasana terjepit ataupun terhimpit, kalau bisa tetap memberi manfaat dan perlindungan kepada sesama. Sangat menginspirasi sekali ini Pak, jawaban dari Pak Ganang. Meskipun seberapapun susahnya, tetap tidak menyusahkan orang lain, begitu intinya ya Kak. Tetap memberikan manfaat. Ya, betul. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Sangat beraneka ragam dan semuanya pasti memiliki alasan dan arti yang baik dengan maksud dan tujuannya. Itu tadi perkenalan kita, semoga berawal dari perkenalan nanti bisa semakin akrab dan menumbuhkan kebersamaan juga suasana kekeluargaan. Amin. Agenda kita pada malam hari ini ada 2, yaitu materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit dan juga modul 1.1 berupa elaborasi. Nah, tadi sudah perkenalan diri semuanya. Selanjutnya saya bermaksud ingin memilih salah satu di antara panjenengan semua kakak-kakak untuk menjadi ketua kelas. Monggo kami persilahkan, karena kita sebagai pendidik dihimbau untuk kurikulum merdeka ini berpihak pada murid ya, begitu. Maka kami serahkan sepenuhnya ke panjenengan. Monggo sekarang untuk memilih ketua kelas pada kelas 001 kali ini. Monggo saya beri waktu Haji 1 menit. Haji Mas Yanto Suyanto. Terima kasih. Pak Haji. Ya. Baik. Mas Suyanto. Untuk karena ini ada 2 pilihan ya, kami persilakan kembali untuk menulis di kolom chat semuanya. Panjenengan milih siapa, kemudian kirim ke kolom chat. Nanti suara yang terbanyak mau nggak mau harus mau jadi ketua, begitu. Wah, Mas Aji langsung nulis Mas Suyanto. Monggo yang lain kami persilakan untuk memilih ketua biar. Mohon izin sedang bedain badan, jadi saya off kamera dan off mic ya. Siap, ya. Aman. Oke. Yang penting nanti ikut saja hasilnya, begitu Mbok. Makasih. Hasilnya Mas Yanto gue. Kalau sudah dapat 8 berarti dipastikan menang, karena kelas kita jumlahnya
15. Mas Suyanto. Baik dan Mas tidak Yanto. sombong. Songo Mas Yanto, Baru alhamdulillah. 7. Ya, Baru Mas 7. Aji fokus ke popdanya itu. Monggo yang lain bisa menulis di banget chat. yakin. Udah nyemplung nih aku kuy kaya ini. Mas Rido, kon ngetik Suyanto Mas Rido, Mas Rido ndi ke Mas Rido. Oh, ora dadi gue wis pindho gue. Ya sudah, kita tentukan saja ya. Ini sementara suara terbanyaknya Pak Suyanto, maka kami harapkan kesediaannya Pak Suyanto untuk 3 bulan ke depan bisa daulat sebagai ketua kelas 001. Alhamdulillah. Cocok. Musibah iki film. Cocok. Niati ibadah gitu Pak Suyanto. Lanjut. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi sudah. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baru saja kita praktekkan. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran. Nah, ini nanti Bapak Ibu menyiapkan sebuah harapan dan kekhawatiran ketika panjenengan mengikuti program PKG ini. Nanti bisa ditulis di link Figma. Kemudian peserta dapat meneruskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kesepakatan itu berupa, kalau zaman dulu itu sebutannya aturan yang harus disepakati bersama tanpa ada yang merasa dirugikan. Kemudian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Bapak Ibu. Monggo panjenengan menulis di kolom chat lagi. Kami persilakan. Kami sampaikan ya, Pak, kegiatan ini direkam dan nantinya hasilnya insya Allah terekam semua, baik itu saat presentasi maupun saat panjenengan menulis di kolom chat, karena itu juga bisa untuk pertimbangan kami ataupun BPKP dalam pemberian nilai, baik itu keikutsertaan maupun terkait keaktifan, begitu nggih Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Kami persilakan untuk menulis apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Bapak Ibu yang Anda ketahui. Kami persilakan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu menulis. Ya, langsung dari Pak Teguh kami persilakan untuk bercerita agar anak didik ada tempat dan arah tujuannya sehingga anak menjadi sehat dengan berolahraga. Ini bagaimana Pak Teguh, bisa diceritakan?
Nggih, matur nuwun waktu yang diberikan. Saya menggarisbawahi adalah sekolah. Sekolah adalah tempat, wadah yang intinya itu kembali anak ada tempat atau wadah sehingga dengan berolahraga sehingga anak menjadi sehat. Ya karena ada gerak gitu loh. Nah, tugasnya guru adalah membimbing. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih. Memang betul, setuju sekali. Salah satu wadah untuk tempat untuk berolahraga memang anak lebih cenderung mengenal olahraga itu di tempat sekolah, begitu ya Pak? Ya, memang betul. Tapi tidak hanya sekolah, nanti kita bisa kembangkan lagi, entah itu di luar rumah ataupun dimanapun berada. Intinya dengan berolahraga kita bisa lebih baik lagi dan lebih sehat dan sebagainya, begitu ya Pak? Saya setuju dengan Pak Teguh. Lanjut ke Pak Ganang. Untuk menyelaraskan kehidupan baik secara rohani dan jasmani. Secara garis besarnya PJOK itu merupakan pembelajaran yang tidak bisa terpisahkan antara badan dan jiwa. Nah, menurut beberapa pengalaman di masyarakat maupun di kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan olahraga, pasti akan ada efek yang ditimbulkan, mungkin bisa dengan menambah relasi, menambah kadar bahagia, dan tercipta keselarasan hidup antara keseimbangan rohani dan jasmani. Terima kasih. Setuju dengan Pak Ganang, memang PJOK itu tidak hanya aktivitas fisik, begitu ya Pak. PJOK bisa membuat hati senang, bisa membuat bahagia dan sebagainya. Itu kaitannya dengan rohani. Jadi kalau kata Pak Ganang, menyelaraskan rohani dan jasmani, memang betul. Begitu juga dengan jawaban Pak Surono Aji, ini secara garis besar sama, jasmani, ada aspek mental juga, spiritual juga, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada juga Bu Tri Mundriani, terciptanya anak bangsa yang sehat jasmani dan rohani. Ya, betul sekali. Kemudian dari Pak Prima, gembira dan hidup sehat menjadi kebiasaan. Setuju. Lalu Pak Suyanto, memiliki siswa sehingga mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Ada Pak Suyatno, jasmani dan rohani juga. Ya, hampir semua garis besarnya sama tentang rohani dan jasmani. Jadi kalau kita menyebut PJOK itu tidak hanya aktivitas fisik saja, tapi juga ada rohaninya, ada kesehatannya dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini apakah betul PJOK untuk prestasi? Asian Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk pelajaran sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK?
Tantangan utama PJOK yang pertama adalah krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian krisis arah, yaitu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Terus yang berikutnya, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Saya bisa bercerita sedikit bahwasanya tujuan PJOK di sekolah itu bukan merupakan suatu prestasi. Betul nggih Bapak Ibu? Betul. Jadi prestasi itu bukan tujuan dari kita untuk mengajarkan anak untuk meraih prestasi, itu tidak. Karena dengan tujuannya seperti itu tentunya akan menjadi sebuah kesulitan bagi guru, karena berbagai macam jenis murid dan karakter kalau dituntut untuk satu tujuan berupa prestasi, tentunya itu akan keluar dari apa yaitu tujuan dari pelajaran PJOK. Jadi tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini terkait pembelajaran dan engagement peserta didik. PJOK memfasilitasi belajar, menikmati gerak, involving, engaging, have fun, enjoying. Perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Apa itu berpusat pada murid, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Apa ya? Berpusat, pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau murid. Ini mungkin yang sudah pernah mengikuti guru penggerak tahu. Ya. Baik, bisa saya sedikit menambahkan. Berpusat pada murid itu secara garis besar, kalau dulu guru itu sebagai subjek atau pelaku, terus muridnya sebagai objek. Nah, sekarang itu dengan berpusat pada murid itu fungsinya dibalik. Jadi murid sebagai subjek atau pelaku pembelajaran. Nah, guru hanya memfasilitasi terkait pelaksanaan pembelajaran. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian kondisi berikutnya, praktik pengajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi sekolah-sekolah sekarang itu sudah dituntut harus sekolah yang inklusif, begitu nggih? Punya Pak Surano sudah memilih inklusif apa belum sekolahnya? Itu biasanya ngekliknya di Dapodik apa ya? Atau sekolah yang lain mungkin? Punya saya belum, Mbak. Belum. Ya, kebetulan sekolah saya itu sudah dianggap inklusif. Jadi kalau ada siswa ABK yang masuk itu tetap wajib diterima, walaupun guru-gurunya itu belum mendapatkan pendidikan yang untuk siswa ABK. Tapi aturan sekarang itu memang wajib diterima untuk
khususnya untuk sekolah di Kecamatan Kebumen. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, memahami, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Diharapkan dalam pembelajaran PJOK itu, artinya sepanjang hayat itu begini Bapak Ibu. Setelah mereka tidak sekolah, mereka akan tetap menyukai olahraga, begitu maksudnya. Jadi oleh olahraga orang mau pas sekolah trok, tapi diharapkan dengan kegiatan PKG ini kita sebagai guru bisa membuat mereka untuk tetap aktif sepanjang hayat mereka, begitu. Tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Meningkatkan kolaborasi itu ya salah satunya ini. Kemarin saya kebetulan beruntung mendapatkan mengikuti PKG terlebih dahulu. Setelah saya mengikuti, kemudian saya diwajibkan untuk menjadi fasilitator, sehingga saya diberikan komunitas. Nah, komunitas itu ya ini di kelas kita ini, kelas G2001, sebagai komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Jadi nanti kita bisa saling sharing terkait pembelajaran PJOK, sehingga mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita akan lebih baik lagi. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Lakukan modul 2. Baik. Bapak Ibu, pembelajaran 1, konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan PJOK. Tugasnya Bapak Ibu adalah ini merencanakan satu pertemuan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar para peserta didik di tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, sesuai yang Bapak Ibu saat ini ketahui. Nah, intinya Bapak Ibu nanti disuruh membuat video saat melaksanakan pembelajaran. Videonya mengajar PJOK dengan materinya bebas ya Bapak Ibu. Durasi minimal paling sedikit itu 30 menit. Boleh nanti 10 menit. Misalkan pembukaan dan pemanasan, 15 menitnya inti, terus 5 menitnya bebas. Intinya minimal 30 menit video murni tanpa editan nggih Bapak Ibu. Kemudian ada aturan-aturannya, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik. Lalu yang ketiga, suara guru harus terekam jelas, ya, tidak samar. Ini nanti bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran atau modul ajar di link rekaman pembelajaran yang ada di LMS. Batas waktu dalam membuat tugas ini itu sampai 22 Oktober Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 23. Berarti Bapak Ibu masih punya waktu kurang lebih 1 bulan. Insya Allah bisa nggih Bapak Ibu. Cukup jelas apa tidak untuk penjelasannya? Kalau belum, monggo mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Yes. Cukup. Nanti dilanjut ke di chat grup atau WA nggih. Oke, siap. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pemetaan dan harapan dan kekhawatiran
peserta PKG. Mari kita mulai pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang harapkan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu berkontribusi. Nanti saya akan mengirim link Figma, kemudian di kolom chat, kemudian Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu bisa menjawab menggunakan sticky note yang ada di menu di sebelah logo ballpoint. Baik, saya kirimkan dulu linknya. Monggo Bapak Ibu, itu sudah saya kirim di chat. Silakan diklik linknya, kemudian nanti Bapak Ibu menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan lupa menulis nama dulu, kemudian lanjut jawaban. Bisa dengan membedakan warna sticky note. Misalkan kuning untuk jawaban pertama, hijau untuk jawaban kedua, biru untuk jawaban ketiga. Seluruh peserta berkesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka, dan saling menghormati. Jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpartisipasi penuh, serta kamera selalu dalam keadaan hidup dan onco. Sudah ada yang menulis? Apa belum? Monggo Bapak Ibu nanti bisa ngeklik ini gambar kertas yang di sebelahnya ballpen atau pensil ada tulisan sticky note. Bapak Ibu klik, kemudian pilih warnanya, kemudian tarik ke atas, dipencet, ditekan terus tarik ke atas seperti ini. Nah, sehingga akan keluar
stick note untuk menulis. Bapak Ibu bisa tarik samping kanan kiri untuk memperbesar, kemudian menulis sticky note panjenengan jawabannya. Sudah bisa Bapak Ibu? Klik yang gambar ini kertas, kemudian pilih warna dulu, misalkan warna ungu pink, kemudian ke kertas lagi diklik tahan, kemudian geret ke atas. Nah, kemudian sesuaikan besarannya lalu nulis. Gimana Bapak Ibu? Ada kesulitan? Monggo disampaikan. Jempolnya kegedean meleset bae. Pakai laptop ya Pak Haji? Iya Mas, pakai laptop ini. Saya juga belum begitu mahir kalau pakai jari, jadi saya lebih ke pakai ini mouse. Klik yang gambar ini kertas, kemudian pilih warna dulu. Nanti di sini muncul warnanya, kemudian klik lagi ini sambil ditahan, terus geret ke atas. Setelah itu nanti disesuaikan besarannya seperti yang di layar. Putri Mundiatri sudah mulai nulis? Ada kesulitan Putri? Halo Putri. Baik, kalau memang belum ada yang bisa menyelesaikan tidak apa-apa, kita sambil jalan ya. Monggo salah satu bisa mengangkat kamera untuk menyampaikan apa yang tadi jadi pertanyaan. Kami persilakan bagi yang berkenan untuk menyampaikan, tulis sesuai pendapat Anda. Sampaikan sesuai harapan Anda. Monggo open mic. Salah satu. Ada yang berkenan? Raise hand atau open mic? Mohon izin ulangi lagi Mas. Ulangi lagi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan PKG PJOK? Terus saya share screen nih.
apa yang mungkin menjadi tantangan dan harapan. Monggo salah satu bisa menyampaikan. Kami persilakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mas Faisal. Monggo Mas Sisi. Nggih. Terima kasih. Untuk yang menjadi harapan saya selaku guru PJOK yang didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini, mendapatkan pengetahuan baru, bertukar pengalaman dengan teman-teman guru PJOK. Dan yang kedua, yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kami adalah rasa malas untuk belajar, rasa malas untuk membaca, rasa malas untuk menggali ilmu-ilmu baru. Itu yang menjadi tantangan bagi saya, dan bagaimana saya dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, dan harapannya adalah bersama-sama mendapatkan ilmu di PKG PJOK ini, sehingga tercerahkan apa yang menjadi tantangan saya, apa yang jadi hambatan saya bisa teratasi, sehingga nanti ilmu yang saya dapatkan dapat saya terapkan di pembelajaran saya sehari-hari, utamanya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Demikian Mas Faisal. Amin amin. Baik. Mantap sekali jawabannya. Memang tadi harapannya luar biasa ya Pak Haji dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian tadi yang saya garis bawahi sedikit tantangan, nah itu mungkin Pak Haji saat ini sudah berada di zona nyaman, mau keluar sudah malas begitu ya Pak Haji? Apa lagi belum pengen keluar dari zona nyamannya sekarang begitu ya Pak Haji ya? Ya, saya semangati terus Pak Haji. Saya semangati terus biar Pak Haji lebih berkembang lagi kompetensinya terutama, dan nambah lagi sedulurannya dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu dari Mas Haji yang memang Mas Haji sudah tahu nanti bisa ditularkan ke sini dan sebagainya, sehingga teman-teman juga bisa menambah pengetahuan. Begitu ya Pak Haji ya. Baik, saya lanjutkan. Ini nanti yang Figma bisa sambil jalan, silakan Bapak Ibu menulis. Bagi yang belum selesai menyelesaikan, nanti bisa diselesaikan sambil jalan. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas, di kesepakatan pembelajaran pada kelas kita. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan dan untuk berpendapat. Berikutnya berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta yang lain wajib mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh, aktif, kakak-kakak. Dan juga kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, ini diharapkan selama tatap maya kita bisa meng-on-kan kamera atau membuka mic ketika mau berbicara. Nah, ini kesepakatan bersamanya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara atau ada peserta lain yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, itu yang logo tangan sebelum jenengan ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, misalkan tadi yang Pak Suyanto yang gangguan sinyal dan sebagainya, itu kami maklumi. Nah Bapak Ibu, untuk pertemuan 1 jam pertama kita selesaikan terlebih dahulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, terus nanti lanjut ke 1 JP berikutnya. Mari kita tutup pertemuan pertama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
tidak foto bersama Pak untuk dokumentasi. Bisa nanti Bapak Ibu untuk dokumentasi, atau mau sekarang boleh, bisa di-on-kan kameranya. Sekarang Nanti, saja. ya, sekarang bisa di-on-kan kameranya. Nanti salah satu atau siapa yang akan memfoto atau share Mas Desta. Bisa Mas Desta? Ya, silakan on-kan kameranya. Putri, Bu Pasuyanto, Pak Ganang, kita foto dulu. Foto gaya resmi dulu, diam ya. Hitung Pak Desta. Dihitung Pak Desta ya. Di open dulu mic-nya. Makanya jangan sampai lepas ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi pakai gaya. Mau gaya apa Ibu atau Bapak? Jempol. Oh ya, boleh jempol. Hitung Pak Desta. Yo, 1, 2, 3. Lihat, filmnya ada Ya, nanti bisa dikirim di link grup WA ya Pak. dan juga di dalam apa? Ini bunga, ini kupu-kupu, ini bunga mana ada di kamar mochi. Baik, untuk mempercepat waktu kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama di Tata Maya. Ini untuk pertemuan yang kedua terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Pada pertemuan kali ini berlangsung selama 1 JP berupa elaborasi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, serta menganalisis cerita. Kemudian ini ada ungkapan dari tokoh Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini ternyata itu bertanya, terus bertanya itu malah dianjurkan oleh Pak Albert Einstein. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa kalau ditanya terus malah sok naik darah begitu ya Pak Deska. Apa sih takon-takon bae begitu ya Pak Desta ya. Yang lebih sering sudah pernah kita alami mungkin begitu. Nah, ini ternyata untuk Pak Albert Einstein itu justru malah menghimbau yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi jangan gampang puas begitu mungkin. Kemudian Bapak Ibu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, di sini ada sebuah tindakan seorang guru, yaitu tindakan rutin. 1. Mengabsen, kemudian menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi.
Nah, ini hal-hal yang selama ini secara umum kita lakukan. Pembelajaran yang sudah dilakukan selama kita mungkin dulu baru menjadi guru, ataupun mungkin pengetahuan tentang pembelajaran masih belum begitu banyak, kita datang mengabsen kayak memanggil nama atau nomor urut dan sebagainya. Kemudian menyampaikan materi secara biasa, berbicara di depan kelas dan juga menulis dan sebagainya sesuai dengan biasanya buku pegangan. Kemudian meminta murid berbaris, ya ini kegiatan rutin yang dilakukan di setiap mau melaksanakan pembelajaran atau masuk kelas. Memberikan kalimat instruksi atau komando, kebiasaan yang secara umum ini. Kemudian untuk refleksinya, kita diharapkan untuk satu, mengabsen dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda misalkan apa ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan untuk terkait ini? Monggo salah satu bisa memberikan cerita apa yang mungkin sudah dilakukan di sekolah terkait mengabsen dengan cara yang berbeda. Monggo. Kami persilakan salah satu volunteer untuk menyampaikan. Ada apa tidak? Ya, Putri Mundiati. Putri. Mungkin dengan cara bernyanyi atau sambil melempar suatu benda estafet ke teman yang berikutnya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Ibu? Seumpamanya, kalau kau suka hati panggil siapa, kayak gitu. Nanti soalnya kertasnya atau bola itu kita lempar ke teman yang mau kita sesuai dengan teman yang setelahnya. Kalau kau suka hati panggil semuanya Pak Ahmad, kayak gitu. Nanti saya lempar bolanya ke Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad berarti misalkan nanti kalau saya tidak hadir, ya, itu nanti bisa ketahuan begitu ya, Bu? Iya. Oh iya. Berarti kita tetap sebagai guru hanya menyediakan mungkin kertas daftar nama, lah murid yang mengabsen begitu. Iya, berarti murid yang aktif. Betul sekali, bagus sekali Ibu. Itu bisa diterapkan nanti pada kakak-kakak semuanya di sekolahnya dengan model seperti itu bisa, atau mungkin yang lain monggo silakan menyampaikan. Ada hal yang lain, cara yang lain mungkin. Kalau tidak, saya cerita di sekolah saya yang sudah terjadi. Itu memang yang lebih kreatif itu guru kelas. Guru kelas itu membuat papan kotak-kotak yang berisi nama siswa tersebut. Kalau jumlahnya 20, satu kelas 20 berarti 20 kotak. Nah, isinya ada nama, terus tulisan masuk dan tidak. Nah, nanti setiap pagi anak tersebut wajib untuk menaruh tulisan sesuai dengan keadaan hari tersebut. Kalau hadir ya hadir, kalau tidak hadir nanti tulisannya tidak hadir. Itu juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian lanjutkan refleksi berikutnya, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Bisa berupa yang secara umum sekarang itu menggunakan LCD begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ada yang sudah pernah mempraktikkan dengan cara yang mengasihkan, misalkan? Monggo bisa berbagi ilmu atau cerita. Berbaris dengan cara yang mengasihkan. Saya yakin dari TK ini banyak sekali ide atau referensi untuk
membuat anak senang. Iya, sambil bernyanyi paling Betul kalau sekali. TK lah sambil bernyanyi. Maka dari itu kalau kemarin saya lihat ini di daftar kok ada ibu guru TK, wah ini pasti nanti ilmunya sangat-sangat variatif karena dituntut untuk sekreatif mungkin begitu ya, Bu. Saya malah belajar banyak dari senior-senior dari sini malah. Betul sekali. Selanjutnya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Apa ada yang bisa menyampaikan atau mencontohkan atau membayangkan memberikan instruksi dengan bahasa yang berbeda? Gimana kalau saya tunjuk saja salah satu volunteer ya? Dari Pak Teguh mungkin bisa berbagi cerita, Pak, yang sudah. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo tadi yang Bapak sudah pernah lakukan, monggo. Saya belum melakukan, tapi melihat video di YouTube, mungkin itu ada di Indonesia sudah ada mungkin ya. Itu yang meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Itu masuk apa enggak ya? Itu ada banyak pilihan sebelum masuk ke kelas. Contohnya apa ya? Ada tos, ada berpelukan kalau cewek gitu loh. Terus ada macam-macam loh di dindingnya. Ada yang tepuk dua. Itu loh. Itu termasuk apa tidak ya? Di situ anak kelihatan asik sekali, antusias, dan selalu gimana ya? Dilihat itu mengasihkan gitu loh. Itu awal berbaris di depan kelas ya. Sebelum masuk. Itu masuk apa enggak ya Pak Kak Fasil itu? Matur nuwun. Ya. Menurut saya masuk sekali Pak, karena kita mau mengawali dengan cara mengasihkan itu anak sudah bahagia dulu. Sudah bahagia dulu sehingga ketika mau masuk ke materi inti itu akan lebih mudah. Beda ketika baru datang misalkan telat langsung divonis oleh bapak atau ibu gurunya, oh, kamu telat ini itu dan sebagainya. Itu biasanya bukannya membuat anak jadi jadi sadar, malah justru malah semakin malas mengikuti pembelajaran gitu ya Pak. Khususnya untuk karakter anak-anak zaman sekarang yang lebih kritis mungkin. Setuju sekali Pak dengan ceritanya tadi. Nggih, matur nuwun. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Terus yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. 1. Memiliki fokus dan tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Jadi wajib ini ya, ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran itu harus memiliki tujuan dan dampak atau konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Apakah
pembelajaran kita tujuannya sudah tercapai atau belum, itu nanti bisa digali melalui kegiatan refleksi. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Ini seringkali bisa dibantu oleh atasan kita mungkin ya Pak, pada saat melakukan monitoring saat pembelajaran kita, itu bisa dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah. Nah, nanti beliau bisa membantu terkait pengajaran yang sudah kita lakukan, apa kekurangan dan misalkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan pengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Nah, ini biasanya dokumennya berupa daftar nilai. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Ya, ini secara garis besarnya ora galak kayak gitu. Welas asih berarti ora galak, berpikiran terbuka, menerima masukan. Oh nggih Bu, monggo Ibu, kali nggih mboten napa-napa. Lanjut. Berikutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Ya, ini apa yang kita sampaikan tentunya dimulai dari hasil kita dulu belajar kuliah, kemudian melakukan pengembangan kompetensi bisa melalui diklat dan sebagainya, dan salah satunya ini yang kegiatan yang sedang kita lakukan nanti bisa mudah-mudahan meningkatkan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kolaborasi dan dialog rekan sejawat. Rekan sejawat bisa berupa guru kelas ataupun guru-guru yang berada di komunitas KKG, begitu nggih. Untuk Adi Mulyo, KKG-nya aktif apa tidak nggih Bapak Ibu? Aktif. Alhamdulillah, berarti sama seperti SD Kecamatan Kebumen. Untuk yang SMP bagaimana? Kurang tahu itu loh Kak, SMP. Yang dari SMP Pak siapa tadi? Pak Sunarto dan Pak Sumargo. Sunarto, Pak Margo, ya. Ada? Bisa open mic Pak Sunarto atau Pak Margo? Mas Rido. Kita lanjutkan. Berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nanti salah satu ilmu yang akan Bapak Ibu dapat dari sini adalah tentang model-model pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya, mengajar secara kreatif, dan juga mungkin ide-ide Bapak Ibu yang keluar bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Lanjut. Analisis cerita. Bapak Ibu sudah membuka LMS apa belum? Hari ini belum Kak. Untuk yang materi kita kali ini sudah membuka yang cerita Pak Raga apa belum? Belum Kak. Belum. Nanti bisa dibuka ya untuk penguatan atau pendalaman materi. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Ini ada di LMS. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda prosesi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai
penanda setinggi apakah murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Ya, di sini tidak berarti tidak hanya sebagai guru dan murid saja, tapi bisa dibuat peran untuk jadi pelatih ataupun jadi atletnya, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang kelenturan jari dan telapak tangan, dorongan dari tangan, mata fokus, dan ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Nah, ini pertanyaan ini dua-duanya itu sudah ada di LMS Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa menulis di LMS. Nah, mungkin setelah ini nanti bisa membuka LMS, kemudian menyimak cerita dari Pak Raga, lalu menjawab pertanyaan yang ada. Begitu nggih, Bapak Ibu? Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, ini juga tugas mengisi refleksi yang ada di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Nah, ini pada materi kali ini sudah disampaikan terkait refleksi pembelajaran PJOK. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali lagi menulis di kolom chat terkait satu, refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, mereka dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat terkait refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengajar PJOK di sekolah Bapak Ibu. Monggo kami persilakan untuk menulis di kolom chat. Apakah selama ini saya belum melakukan refleksi atau saya sudah melakukan refleksi tetapi tidak rutin dan sebagainya? Monggo Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat ya. Masih aman kan ya? Masih. Ya.
Persilakan untuk menulis di kolom chat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengajar itu terkait dengan refleksi. Misalkan saya sudah melakukan refleksi secara rutin misalkan, atau saya sudah melakukan refleksi tetapi tidak rutin, atau mungkin saya tidak pernah melakukan refleksi dan sebagainya. Monggo ditulis di kolom chat. Gimana Bapak Ibu? Sedang dalam proses. Kalau ngantuk-ngantuk ya Mas Faisal. Siapa sih? Kopinya dibanyakin. Mendung atau cerah di situ Pak Ci? Sumuk Mas Faisal. Mudah-mudahan ya nanti sumuk apa hujan. Betul, panas sekali. Moga-moga nanti malam hujan. Amin. Buahnya sanyes. Ya, sudah masuk dari Pak Surono Aji. Baik, dari Pak Surono Aji saya bacakan dulu. Selama ini saya melakukan refleksi namun tidak rutin menyesuaikan dengan situasi pada akhir pembelajaran. Terkadang refleksi hanya dilakukan secara sederhana dengan catatan kecil. Catatan kecil maksudnya gimana Pak Aji? Bisa di Iya, kadang catatan kecil tentang apa yang kurang dari anak peserta didik, nanti saya catat ya secara singkat lah. Mungkin keterampilan geraknya yang kurang dicatat. Ya, di situ saya membuat mungkin daftar nilai, itu di situ ada disampaikan juga ke anaknya apa enggak? Iya, disampaikan ke anaknya, ini kamu kurang seperti ini, kamu kurang geraknya kurang ini, ketika jalan kaki kamu kurang ini, seperti itu. Ya, hanya catatan kecil untuk masukkan anak sih begitu. Pastinya seperti itu. Penyampaiannya juga dengan bahasa kita tentunya begitu kan Pak Ci? Iya, pakai bahasa yang mudah dipahami sama anak gitu. Betul. Menyesuaikan sajalah begitu. Ya, siap. Terus Pak Teguh, saya kadang melakukan, kadang juga lupa karena keburu anaknya pada bubar dan sudah tidak bisa dicegah lagi karena mau beli jajan. Ini saya rasa secara umum memang mengalami semua ini Pak Teguh. Mengalami semua. Saya di tempat saya pun demikian. Pak ngasonya kapan Pak, saya ya, mau hujan dan sebagainya. Betul. Ya, terima kasih Pak Teguh sudah same-same Kak. menulis. Bu Titi, saya akan melaksanakan refleksi pembelajaran jika terjadi hal yang memungkinkan menjadi timbul kendala ataupun keberhasilan
yang tidak biasa terjadi, seumpamanya ada kejadian atau perilaku anak anekdot. Bisa diceritakan Ibu Titi? Bisa open mic? Oke. Ya, seumpamanya kan setiap anak juga setiap hari karena masih di TK mungkin ya, masih anak PAUD, jadi masih dalam bimbingan, perlu diarahkan. Setiap kegiatan itu anak-anak kan biasanya sesuai dengan mood-nya anak gitu. Ya, guru juga harus melihat dengan mood-nya anak. Ya, yang sering saya lakukan itu dengan dokumentasi. Jadi kan saya jadi ingat, oh ya waktu itu anaknya seperti ini. Bahasa anak kadang-kadang juga pas saya tidak dokumentasikan, anak juga terkadang komunikasi dengan geraknya itu kok ini lucu apa tidak seperti biasanya atau lebih dari hal yang mereka lakukan, penilaiannya tuh lebih kayak gitu dari perkembangan yang biasanya. Atau mungkin oh ini kok kurang gitu, kurang dari biasa yang kita harapkan. Itu yang menjadi catatan bagi saya harus seperti apa nanti yang akan saya berikan pembelajaran di kemudian hari, seperti itu. Iya, mantap sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi. Memang guru TK itu harus benar-benar banyak sabarnya gitu ya Bu, luar biasa sekali, sehingga anak-anak memang senyaman mungkin bersekolah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru, sehingga mereka merasa nyaman di sekolah dan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya malah justru itu Pak, tidak sabaran. Yang memberikan sabar malah anak-anak. Saya belajar dari anak-anak malah justru. Sudah berapa tahun mengajar Ibu? Sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Wah, yeah. Sudah cukup berpengalaman dalam membimbing anak-anak. Malah kebalikan kalau saya nggak sabaran. Apalagi saya Bu. Sama anak sendiri saja kadang Masya Allah gitu ya Bu. Ya, terima kasih untuk hal yang sudah disampaikan oleh Bu Trimundriati. Tampaknya waktu sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Tibalah di sesi yang slide yang terakhir, yaitu ucapan terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pertemuan kita pada malam hari ini. Ada 2 pertemuan tadi yang sudah kita rekam. Yang pertama adalah orientasi dan yang kedua adalah terkait elaborasi tentang refleksi pembelajaran. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi sebuah gambaran awal kita dalam mengikuti kegiatan ini, yaitu PKG PJOK. Dulu kan sebelum mengikuti kegiatan mungkin bayangannya apa sih itu PKG PJOK dan sebagainya. Nah, dari pertemuan awal ini semoga Bapak Ibu sudah semakin jelas ya arahnya bahwa kegiatan PKG PJOK itu seperti apa nantinya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti lebih baik lagi dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas terutama dan juga kewajiban-kewajiban yang akan diberikan. Semoga rekan-rekan kita yang mungkin memang malam ini belum bisa maksimal keaktifannya, nanti pada pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif dan juga kelas kita nantinya tentu akan lebih hidup. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah direncanakan hari Rabu
Nah, nanti untuk jam kita bisa sampaikan lewat polling. Mungkin kalau malam merasa ngantuk atau repot ya nanti kita bisa ganti jamnya di jam siang setelah mengajar mungkin. Entah itu jam 13 atau 14 atau 15 dan sebagainya, tergantung dari lamanya JP yang kita butuhkan. Baik, saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kami persilakan salah satu rekan untuk memimpin doa. Monggo, siapa yang berkenan? Mas Yanto itu, Pak Kiai itu. Monggo, Pak Yanto bisa membuka mic. Pak Teguh bisa aja nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, bisa di open kamera juga. Karena untuk pertemuan sesi kali ini sudah selesai, mari kita tutup bersama dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa syukur, monggo dilanjutkan, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih kepada Pak Suyanto yang telah memimpin doa penutup pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi salah satu ibadah untuk kita. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Rabu. Nanti setelah saya stop recording, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar, paling 1 atau 2 menit terkait kegiatan kita. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.